Banyak yang bertanya kepada Mas Guru, guru ternyata makan gaji buta. Mas Guru, enak guru sekarang, ngajarnya dari rumah, tetap digaji. Padamu Pertiwi, aku mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman pendidik Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat selama masa pandemik ini untuk mengajar, menuntaskan kewajiban, mencerdaskan anak bangsa melalui metode daring ataupun luring. Orang tua, peserta didik, dan wali peserta didik dimanapun berada. Akhir-akhir ini sepertinya pembahasan mengenai daring, luring, atau belajar online, belajar dari rumah, sepertinya tidak ada habisnya. Semoga dengan video ini mata rantai saling menyalahkan bisa terputus dan kita bisa kembali sama-sama saling support, saling dukung untuk mencari solusi dari pandemik atau dari kejadian yang luar biasa ini di dunia pendidikan. Banyak yang bertanya kepada Mas Guru, guru ternyata makan gaji buta. Mas Guru, enak guru sekarang, ngajarnya dari rumah, tetap digaji. Mas Guru, orang tua siswa, orang tua peserta didik, wali peserta didik kesulitan belajar di rumah karena tidak semuanya paham gadget. Mas Guru, anak-anak pelajar banyak yang main game. Mas Guru, sampai kapan belajar di rumah ini berlangsung? Mas Guru, gimana pemerintah? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Teman-teman semua, teman-teman pendidik, orang tua peserta didik dimanapun berada. Selama masa pandemik, kerugian, hambatan, tantangan dialami oleh kita semua. Perlu orang tua peserta didik pahami bahwa guru-gurunya, guru-guru putra-putri dari Bapak Ibu mengalami kesulitan yang sama. Kami semua tidak menginginkan ini terjadi. Dan ketika masa pandemik ini berlangsung, rasa rindu ingin belajar di kelas, tentu kami pun menginginkan. Daripada belajar secara online tidak tatap muka seperti ini, kami lebih senang berinteraksi langsung dengan putra-putri Bapak Ibu di kelas. Karena pembelajaran memang harus ada interaksi. Namun keterbatasan saat ini terjadi di mana-mana saat metode daring diberlakukan. Guru makan gaji buta. Semuanya harus paham bahwa Bapak Ibu guru pun di rumah sedang bekerja. Orang tua siswa apakah mengetahui atas keterbatasan informasi, keterbatasan kemampuan, kurang pahamnya peserta didik dalam mengirimkan tugas? Bapak Ibu gurunya harus rela memantau gawainya. Sewaktu-waktu tugas akan dikirim. Kalau di kelas sudah jelas, belajar dari jam 7 misalnya sampai jam 1, jam 2 siang sampai jam 12 dan sebagainya. Setelah dari itu guru-gurunya bisa istirahat. Tapi dengan belajar online, guru-gurunya harus mantau terus-terusan kapan tugasnya bisa terkirim, kapan materinya bisa tersampaikan. Jadi bekerjanya bisa 2-3 kali.
belum membuat video seperti ini nih Bapak Ibu. Ini makan banyak waktu. Tag-nya berulang kali. Materinya harus dipahami. Karena kenapa? Tidak semua materi yang disampaikan bisa efektif. Bapak Ibu tentu paham. Ketika belajar di kelas pun, kita saat belajar atau saat sekolah dulu tidak langsung mengerti. Apalagi dengan video seperti ini. Ngetek videonya misalkan cuma durasi 5 menit. Ngedit videonya Bapak Ibu makan waktu berjam-jam, bahkan ada yang 1 hari. Bapak Ibu bisa bertanya kepada editor-editor. Dan Bapak Ibu guru dulunya atau sebelumnya tidak punya basic sinematografi, videografi, atau basic editing. Bapak Ibu gurunya pun belajar otodidak, atau sekarang banyak mesti ikut-ikutan webinar, pelatihan-pelatihan untuk membuat video pembelajaran. Mestinya materi di kelas langsung disampaikan, selesai, ini membuat video seperti ini dulu, membuat materi mana yang harus sesuai. Belum lagi kalau misalkan harus menampilkan gerak-gerak atau contoh-contoh gerakan, misalkan contoh bahan, download dulu dan sebagainya. Tentu ini tidak mudah Bapak, tentu ini tidak mudah Ibu. Jadi Bapak Ibu, guru-guru putra-putri Bapak Ibu di rumah tidak semuanya memiliki studio untuk rekaman. Itu yang harus juga dipahami. Tidak semuanya sama memiliki kesempatan, kuotanya penuh, paket internetnya banyak. Bapak Ibu guru pun harus menyediakan waktu khusus, apalagi kalau membuat video pembelajarannya di rumah. Ada tugas rumah, ada anak, ada suami atau istri. Kondisinya belum tentu kondusif, mesti mencari waktu-waktu tertentu untuk membuat video pembelajaran seperti ini. Jelas ya Bapak Ibu ya. Lalu tidak semuanya berkesempatan untuk belajar dan langsung mengerti mengenai edit video. Guru-guru kita yang sudah senior, guru-guru kita yang sudah sepuh, yang sudah berusia, tidak berkesempatan untuk lebih lama-lama membuat atau mengikuti tutorial editing video, berlama-lama menatap gawai, berlama-lama menatap layar monitor. Jelas semuanya merasakan. Tapi kalau saling mencaci, kalau saling menyalahkan, bikin status-status yang tidak jelas, Mas Guru mungkin cuma satu dari sekian banyaknya pendidik di Indonesia yang saat ini berada di pelosok. Mas Guru menyaksikan secara langsung bagaimana anak-anak di sini kesulitan untuk membiasakan diri dengan gawai. Banyak metode-metode yang digunakan, yang dikembangkan mungkin ya saat ini. Menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, Google Classroom, learning banyak. Media sosial banyak. Tapi tadi, SDM yang ada pun dari setiap sekolah berbeda-beda. SDM pendidiknya. Tidak semuanya memahami IT. Jadi kondisi seperti ini harus sama-sama kita pahami. Kita pun tidak menginginkan lagi-lagi hal ini terjadi. Tapi kalau semuanya menyerah, lalu putra-putri dari Bapak Ibu, bagaimana nanti masa depannya? Jika ada sesuatu yang masih kurang berkenan, semoga dalam penyampaian Mas Guru kali ini bisa diterima. Dan mari sama-sama kita tetap semangat. Terpenting pembelajaran tetap harus berlangsung. Tidak ada yang menginginkan dengan belajar online ini anaknya jadi bodoh. Kondisi yang saat ini terjadi jelas menjadi tanggung jawab bersama. Untuk orang tua yang saat ini sudah mulai kebingungan, stres dan sebagainya, semoga Allah berikan kemudahan dan berikan kesabaran. Untuk teman-teman pendidik di rumah yang masih tetap setia memantau tugas dari peserta didiknya, membuat video pembelajaran dan mencari metode yang
efektif yang bagaimana, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mas Guru juga memahami bahwa Mas Guru secara pribadi masih harus banyak belajar. Semoga silaturahmi tetap terjalin dan kita semua diberikan kesehatan dan kondisi pembelajaran di Indonesia semoga sesegera mungkin bisa kembali normal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.